Jemaat boleh mengikuti saluran online yang disediakan di YouTube channel Media SIBBL dan anda boleh kongsikan ini kepada rakan jemaat yang lain agar mereka juga dapat beribadah bersama-sama di dalam ibadah online yang akan datang. Sepanjang ketiadaan ibadah raya, jemaat masih boleh menyalurkan atau memberi wang persembahan dan persepuluhan dengan menggunakan kaedah money transfer atau bank in ke akaun atas nama Gereja Sidang Injil Borneo Bandar Labuan 03 80 1000 220 Hong Leong Bank. Bagi jemaat yang mempunyai sebarang pertanyaan, jemaat boleh menghubungi ke pimpinan gereja untuk tindakan lanjut. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur sekali lagi pagi hari ini karena dapat bersama di dalam ibadah online kita bersama-sama pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-145 bagi tahun 2020. Dan ada minggu yang ke-10 ibadah kita diadakan secara atas talian berikutan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan sejak 18 Maret yang lepas. Dan hari ini juga adalah hari yang ke-68 pelaksanaan PKP. Jadi bermakna kita sudah 10 minggu beribadah secara seperti ini, di mana disiarkan secara atas talian untuk dinikmati oleh semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena walaupun tidak dibenarkan secara fisikal beribadah di dalam ruang ibadah, tetapi kita masih dapat mengikuti ibadah melalui kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tanpa membuang waktu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas bab yang ke-24. Pembacaan kita mulai ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Sekali lagi Injil Lukas bab 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Agak panjang pembacaan ini. Walau bagaimanapun adalah lebih baik kita baca bersama supaya kita akan lebih dapat menanggapi firman Tuhan. Mari kita baca, saya baca di dalam suara yang boleh didengar dan jemaat Tuhan mungkin boleh ikuti pembacaan ini dimanapun Anda berada. Lukas 24 ayat yang ke-13, Yesus menampakkan diri di jalan ke Imaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Imaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya.
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Masias menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Haleluya. Berbahagialah dia yang membaca dan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Kejadian ini merupakan satu kejadian yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Pada waktu itu ada beberapa wanita pergi ke kubur pada awal pagi dan mendapati bahwa batu yang menutupi kubur Yesus itu sudah terguling. Lalu kedua ataupun beberapa wanita itu mereka berlari kembali kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan Petrus bersama murid yang lain berlari ke kubur dan juga melihat bahwa kubur itu telah kosong. Dan berita itu diketahui serta tersebar di seluruh Yerusalem. Dan pada hari itu juga, maksudnya pada hari yang sama, pada pagi itu ataupun tengah hari itu, ada 2 orang murid Yesus, yang seorang bernama Kleopas dan yang seorang lagi tidak dinyatakan siapa nama dia. Dan mereka kedua murid ini pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Emmaus ini kira-kira 10 km daripada Yerusalem. Dan pada waktu dalam perjalanan ini, kedua murid ini sedang bercerita-cerita tentang apa yang telah terjadi. Dan tiba-tiba Yesus menjelma ataupun Yesus menampakkan diri ketika kedua murid ini sedang berjalan. Tetapi pada waktu itu kedua murid ini, Kleopas dan murid yang lain ini, tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal bahwa yang muncul itu adalah Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil tema hambatan dan rahasia untuk mengenal Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita mau melihat mengapa murid-murid ini tidak mengenal Yesus pada waktu dia muncul ataupun menyatakan diri kepada mereka pada waktu itu. Dan ada waktu selepas beberapa itu bahwa mereka mengenal dia. Maka firman Tuhan pagi hari ini saya
namakan ada dua bahagian. Bahagian pertama itu adalah murid itu tidak mengenal Yesus. Di dalam ayat yang ke-16 dinyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalang mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ada sesuatu yang menghalang mata mereka. Kita mau lihat apa yang menghalang mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus waktu itu. Dan bagian yang kedua nanti yang akan saya kupas juga adalah di mana murid mulai mengenal, ataupun pada satu ketika tiba-tiba mereka kenal bahwa yang di depan mereka itu, yang sedang berbicara di depan mereka itu adalah Yesus. Ayat yang ke-31 menyatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita selidiki, telusuri apa sebenarnya yang berlaku sehingga murid-murid ini tidak mengenal Yesus. Dan mengapa murid-murid ini satu ketika dalam bagian yang kedua ini tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita perlu melihat situasi pada waktu itu di mana murid-murid pada waktu itu sedang berada di dalam situasi yang sesuatu yang menyedihkan buat mereka. Mereka berada di dalam situasi ketakutan. Mereka berada di dalam situasi kekecewaan, perasaan takut, hati yang kecewa. Mereka berada di dalam memiliki hati yang ragu-ragu, kurang percaya, ragu dan bimbang. Mereka merasa kehilangan Yesus yang mereka sebelum ini sangat bergantung. Mereka anggap bahwa Dialah yang akan memimpin, membebaskan bangsa Israel. Tiba-tiba Dia ditahan, ditangkap, dianiaya, disalibkan dan mati. Murid-murid yang lain termasuk Petrus sedang sedang berkumpul. Mereka bersembunyi di tempat lain. Murid-murid yang lain begitu juga. Mereka merasa kehilangan Yesus. Mereka hilang pedoman. Mereka kehilangan guru. Mereka kehilangan pemimpin. Mereka kehilangan tempat bergantung. Mereka kehilangan tempat bernaung. Ketakutan berada di dalam menguasai mereka. Kekecewaan menguasai mereka. Keraguan-raguan. Mereka berpikir bahwa wah, Dia ini dulu mau lakukan mujizat. Dia ini guru kita. Dan tiba-tiba Dia ditangkap, dianiaya, kemudian diseksa, kemudian Dia disalibkan. Murid-murid ini semuanya memiliki perasaan ini. Semuanya mereka. Maka apabila perkara-perkara ini terjadi, semuanya ini saudara-saudara, inilah yang menghalang mata murid untuk mengenal Yesus. Hati murid-murid diselubungi dengan perasaan takut, perasaan kecewa, ragu-ragu, mendua hati, kurang percaya, bingung, kehilangan tempat bergantung. Dan inilah yang membuat mereka tidak mengenali Yesus pada waktu itu. Padahal tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus berjalan bersama dengan kedua murid itu. Tetapi kedua murid itu langsung tidak menyadari, langsung tidak mengenal. Malah mereka menyatakan kekecewaan kepada Yesus sendiri yang ada bersama-sama dengan mereka. Yesus bukan saja ada bersama, tetapi dia berjalan bersama-sama dengan murid itu daripada Emmaus ke Yerusalem. Daripada Emmaus ke Yerusalem yang dijangka kira-kira 10 km jauhnya, mengambil masa lebih daripada 2 jam untuk berjalan. Kalau laju lah, tapi kalau tidak laju barangkali mungkin mengambil masa sehingga 3 jam. Maksudnya 2 hingga 3 jam itu kedua-dua murid Yesus itu mengambil masa untuk bercakap-cakap. Dan pada waktu itu juga Yesus berbicara dengan kedua murid itu. Dia mengajar, dia mengingatkan mereka, dia menegur mereka, memperingatkan tentang kitab suci kepada dua orang ini. Kedua orang ini hanya mendengar saja, tetapi mereka masih memiliki kekecewaan. Mereka masih memiliki ketakutan. Mereka masih memiliki kebingungan.
dan itu yang menghalang hati mereka, menghalang jiwa mereka, menghalang iman mereka daripada melihat Yesus yang sebenarnya ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, inilah yang menghalang, yang menghambat hati mereka, menghambat mata mereka untuk mengenal Yesus pada waktu itu, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Apa kata Yesus kepada mereka? Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kadang-kadang kita seperti ini, hati kita lambat, hati kita kurang percaya, kita tidak menyelidiki firman Tuhan, kita kurang percaya terhadap firman Tuhan, kita mendua hati terhadap firman Tuhan, sehingga itu membuatkan kita ragu-ragu terhadap firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasih, lalu dalam perjalanan itu, setelah mereka sampai ke Imaus, dan kedua murid itu karena sudah hampir gelap, Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu mulai seolah-olah meneruskan perjalanan. Mujur juga kedua murid ini amat baik, dan mereka mendesak supaya Yesus yang mereka anggap sebagai tetamu waktu itu untuk tinggal bersama dengan, mendesak supaya dia tinggal bersama dengan mereka. Dan apa yang terjadi selepas itu, pada malam itu, apa yang terjadi adalah Yesus duduk makan bersama-sama dengan murid itu, kedua murid itu dan Yesus. Apa yang terjadi adalah Yesus dicatat dalam firman Tuhan ayat yang ke-30 mengatakan, pada waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Dia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan dia berikan kepada mereka. Kemudian ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Suatu yang terjadi pada waktu Yesus makan itu, ataupun pada waktu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Pada ketika itu mata kedua murid itu yang ada bersama-sama makan malam itu terbuka, dan mereka mengenal bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Mereka sangat terkejut. Tetapi apa yang terjadi waktu itu, Yesus terus lenyap di depan mereka, dan mereka tidak mengenal lagi Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, apa sebenarnya yang membuat mata mereka terbuka? Sebelum ini Yesus berjalan bersama dengan mereka sehingga 10 kilometer, tetapi mereka tidak mengenal. Dan tiba-tiba ketika mereka duduk makan, Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat, dan dia memecah-mecahkannya, dia berikan kepada mereka. Mata mereka terbuka. Apa yang membuat mereka terbuka sebenarnya? Jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang Yesus lakukan ini adalah sama dengan ataupun ayat firman Tuhan yang selalu kita ambil ketika kita menghadap meja perjamuan Tuhan. Ataupun pada waktu kita mengadakan perjamuan kudus, maka inilah ayat yang selalu kita ungkapkan. Kemudian jemaat mula-mula, cara hidup mereka adalah sama dengan yang dilakukan Yesus. Yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2, 41 hingga 47, apa yang dikatakan oleh Yesus pada malam itu sama dengan perjamuan malam sebelum dia diserahkan. Dan sama dengan cara hidup jemaat mula-mula.
mereka sering berkumpul, mereka saling mengajar, mereka saling bersekutu, mereka beribadah, mereka melayani, mereka menginjil. Dan mereka bertumbuh dalam pengajaran, memiliki kegairahan, memiliki semangat dalam ibadah, saling mengasihi satu dengan yang lain, serta sehati sefikir untuk berdoa. Jemaat Tuhan, apa yang membuat mereka itu terbuka mata adalah karena mereka kedua murid itu merasakan persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita menghadap meja Tuhan, perjamuan kudus, kita berkata, Tuhan ataupun firman Tuhan itu berkata bahwa inilah tubuhku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita mengakui bahwa kita telah ditebus dan hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, mati dan bangkit bersama dengan Dia. Dan kita menikmati persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, prinsip inilah yang dijadikan satu dasar yang kokoh bagi jemaat yang mula-mula, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan cepat. Yang membuatkan murid dua orang ini dapat mengenal Yesus pada ketika itu, pada malam waktu mereka makan itu adalah karena mereka merasa persekutuan yang dekat, intim dengan Tuhan. Bertekun di dalam pengajaran, mereka berkumpul dan memecahkan roti, mereka berdoa bersama-sama. Itu yang membuat hati mereka dibuka, mata mereka dibuka, sehingga Yesus yang ada bersama dengan mereka kenal. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika Yesus melakukan persekutuan bersama murid-murid pada malam itu, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika hati kita bersatu dengan Dia, maka kita mengenal dan merasa Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Seringkali di dalam keadaan kita, jemaat Tuhan, bahwa kita tidak mampu untuk mengenal Yesus. Kita tidak tahu, kita ragu-ragu Yesus adakah tidak. Kita kadang-kadang berpikir, Yesus mendengarkah doa saya ini? Yesus mau dengarkah doa saya ini? Yesus bersama saya, adakah Yesus? Pada waktu kita menghadapi cobaan, tentangan, masalah, kesukaran dalam hidup, kadang-kala kita memikirkan bahwa wah, Yesus mungkin tidak mendengar saya. Yesus mungkin tidak mendengar doa saya. Yesus tidak berserta dengan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus senantiasa bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Kadangkala kita yang tidak mengenal Dia, kita tidak merasa bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Yesus ada berjalan bersama dengan kita. Kedua murid Yesus itu ada bersama ketika mereka berjalan sejauh 10 kilometer. Itu berjalan yang agak jauh, sangat jauh itu untuk berjalan. Karena mengambil masa mungkin 2 jam atau 3 jam. Dan sejauh itu kedua murid ini tidak mengenal Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Malah Yesus mengajar, Yesus berbicara firman Tuhan, Yesus menegur mereka. Hati kamu lamban, pikiranmu tidak tertuju kepada kitab suci. Kamu tidak baca kitab suci. Yesus berkata demikian kepada dua orang murid. Jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk kita mengenal dan merasa Yesus dekat dengan kita, kita perlu memiliki persekutuan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Kita perlu bertekun dalam pengajaran, kita perlu berkumpul, kita perlu ada persekutuan, ada memecahkan roti, ada pengucapan syukur, ada berdoa, persekutuan doa bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, amat sedih sehingga ada ramai orang yang ragu-ragu sama ada Tuhan masih mau bersama dengan dia. Pada waktu dia menghadapi kesukaran, kesusahan, tentangan dalam hidup, dan dia mulai putus asa dan dia berkata, mungkin Tuhan tidak mau mendengar saya lagi. Tuhan mungkin tidak mau bersama dengan saya lagi. Tuhan sudah meninggalkan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
karena Dia begitu mengasihi kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, maka hari ini kita melihat apa yang menutupi hati, menutupi mata murid-murid sehingga mereka tidak dapat melihat, mereka tidak dapat mengenal Yesus yang ada bersama dengan mereka. Dan kita juga dapat melihat bagaimana akhirnya tiba-tiba mereka dapat melihat Yesus yang sedang bersama-sama dengan mereka. Sebagai kesimpulannya, jemaat Tuhan yang dikasihi, perasaan takut atau ketakutan itu akan membuatkan kita tidak mengenal Yesus. Perasaan takut, ketakutan itu membuat kita tidak merasa bahwa Yesus itu sangat jauh. Perasaan takut itu kadang-kala membuatkan kita berpikir bahwa Yesus itu tidak mendengarkan doa kita. Perasaan takut membuatkan kita berpikir bahwa Yesus tidak mempedulikan kita. Hati yang kecewa itu membuatkan kita tidak mengenal Yesus. Hati yang kurang percaya atau ragu-ragu itu membuatkan kita merasa Yesus itu jauh. Apabila kita bingung, hilang pedoman, merasa kehilangan, maka kita pikir bahwa Yesus tidak mendengar doa kita. Kita pikir bahwa Yesus tidak mempedulikan doa kita. Karena perasaan-perasaan, sifat-sifat negatif yang selalu akan membuatkan kita kehilangan pedoman, kehilangan waktu untuk mau bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebaliknya, kalau kita melihat apa yang terjadi kepada murid itu, ketika mereka tiba-tiba mengenal Yesus pada malam itu, apa yang terjadi? Mereka memiliki hidup dekat dengan Tuhan di dalam makan malam itu. Mereka memiliki persekutuan pribadi yang intim dengan Dia. Mengadakan persekutuan bersama itu, duduk bersama makan itu adalah persekutuan yang dekat, intim. Tekun terus berharap Dia walaupun dalam keadaan sukar. Terus ada persekutuan doa, ada doa. Dan mau belajar daripada Dia. Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-29. Apabila kita berada di dalam ingin belajar, maksudnya hati ingin terus mau belajar, membaca firman Tuhan terus menerus, mau bersandar terus kepada Yesus, maka pada waktu itu kita yakin, percaya, memiliki iman bahwa kita tahu Yesus ada bersama dengan kita. Dia mendengar kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi. Kita akan merasa bahwa Yesus dekat, ada di samping, Yesus menopang, Yesus menolong, Yesus menghibur, Yesus membela kita. Tidak sama seperti dua orang murid yang tadinya, bahwa mereka kehilangan apabila mereka berada di dalam situasi sifat-sifat negatif yang membuatkan mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi pada waktu kita dekat dengan Yesus, pada waktu kita merasa persekutuan yang baik, yang indah, pribadi dengan Tuhan, tekun di dalam Dia, berharap kepada Dia, mau belajar kepada Dia, maksudnya ada terus-menerus ada persekutuan, bersandar terus kepada Dia, maka saya percaya bahwa kita akan merasa Yesus ada bersama dengan kita. Yesus selalunya ada, tangannya menopang kita, Yesus siap menolong, Dia terus menghibur, dan Dia siap membela untuk Anda dimanapun Anda berada. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita terus kuatkan hati kita. Milikilah hidup yang dekat dengan Tuhan. Milikilah persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan untuk terus berharap kepada Dia. Karena Dialah batu karang kita. Bersandar terus kepada Dia. Karena Dialah yang akan memberikan kekuatan. Firman Allah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi,
Tuhanlah yang akan menguatkan kita, karena Dia Allah yang mempeduli, Dia Allah yang menopang, Allah yang menolong, Allah yang menghibur, Allah yang membela. Dan Dia ada dekat dengan kita, Dia ada di samping kita sepanjang masa mempedulikan kita. Terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi. Kiranya firman Tuhan memberkati kita bersama dan memberikan kekuatan buat kita. Inilah firman Tuhan yang menyatakan rahasia untuk kita dekat mengenal Dia, supaya kita terus mengenal Dia dan dekat hidup di dalam Dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terima kasih. Kiranya firman ini memberkati Anda semua. Mari saya bawa kita berdoa bersama. Saya bawa di dalam suara yang boleh didengar. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur dan pujian kami karena berkat Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Sesungguhnya ya Tuhan, kami seringkali lemah dan seringkali kami dikuasai oleh sifat hidup yang negatif, kekecewaan, ketakutan, kebingungan, mendua hati, sehingga kami tidak merasa bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau dekat dengan kami. Engkau mau mempedulikan kami. Engkau mau menolong kami ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami belajar bahwa rahasianya adalah hidup dekat dengan Engkau, memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Mau belajar kepadamu, hati kami ingin supaya dibaharui setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kiranya ini memberkati kami, dan biarlah prinsip dari para firman ini menjadi pegangan kami, supaya iman kami terus dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Semuanya ini kami sudah berdoa dan mohon berkat di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.